Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari salam aja masih ada yang belum jawab juga. Mengucapkan salam itu hukumnya? Mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Bedakan antara mengucapkan sama menjawab. Coba mengucapkan salam. Coba sekarang mengucapkan salam hukumnya apa? Menjawab salam hukumnya? Apa yang dimaksud dengan wajib? Coba satu orang jelaskan tentang wajib. 10 mundur, gak ada yang mau? Apa yang nunjuk? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4. Oke, wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Nah, apa yang sekarang dimaksud dengan sunnah? Coba yang mau menjawab. Yang mau menjawab, jangan dia terus. Yang mau menjawab. Oke, kali ini 5 mundur, yang gak ada yang mau jawab, tolong pilih. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Hanafi, tak tunjuk. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Pernah diajarin di LDTA. Coba apa yang sekarang dimaksud dengan sunnah itu apa? Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Nah, jadi salam itu sekedar salam aja. Salam itu hukumnya wajib dijawab, sunnah diucapkan. Oke, saya ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Masih melimpahkan umur yang panjang kepada kita semua, masih melimpahkan kesehatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillahirabbil alamin sampai sekarang Allah masih mempertemukan kita. Allah masih mengizinkan kita bertemu di bulan suci Ramadan tahun ini. Belum tentu kita nanti Ramadan tahun depan kita akan tentu. Kematian itu tidak akan kita ketahui kapan kita akan mati. Kematian itu tidak akan kematian itu tidak dapat direncanakan. Hanya saja kematian itu akan hanya datang dan akan. Jadi Ramadan tahun ini harus kita targetkan menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Yang udah ada bolong puasanya selama Ramadan, sejak awal Ramadan sampai sekarang ini, coba angkat tangan, jujur aja gak apa-apa. Yang udah bolong, rukunnya ada waktunya ya, datang. Oke, segini. Yang merasa sekarang puasanya masih full sampai sekarang, coba angkat tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang puasanya, yang merasa puasanya batal ada nggak? Yang mencuri puasa, istilahnya mencuri puasa ada nggak? Siang-siang nggak ada orang tua, siang-siang mentang-mentang nggak ada dipantau minum, ada nggak? Oke, istilah itu ya. Oke, ada nggak? Tapi nggak ada rasa. Nah, jadi membatalkan puasa ada dalam suatu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba dijawab. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
masih ada yang belum jawab. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu hadisnya pernah mengatakan bahwa nanti di akhirat ada nanti di neraka mulut, ada yang nanti mulutnya dirobek, ada yang nanti mulutnya dirobek sampai keluar darah. Rasulullah menanyakan itu. Ada sahabat menanyakan itu. Kenapa? Mereka itulah orang-orang yang sengaja membatalkan puasanya sebelum waktu berbuka. Jadi hati-hati saja. Yang membatalkan puasa secara sengaja sebelum waktu berbuka, lihat aja azabnya di hari kiamat akan seperti apa. Dari hadisnya saja udah ngeri juga kita lihat ya. Di neraka mulutnya dirobek sampai keluar darah. Itu bagi yang membatalkan puasa. Oke, kita lanjut yang kedua. Tidak lupa pula kita kirimkan sholawat dan salam kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada yang jawab lagi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitunya dengan nafas Allahumma Rasulullah SAW itu pernah bersabda, tidak ada yang kalau masalah saya bunyinya kayak gini, tidak ada menemukan umatku yang paling pelit pokoknya itulah aku belum menemukan, pokoknya tidak ada umatku yang paling pelit terhadapku kecuali ketika dia mendengar nama kasihnya, nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak bersolat. Makanya setelah kita mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, setelah kita mendengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, maka jawablah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terserah mau jawab dengan Sallallahu Alaihi Wasallam atau mau jawab dengan salawat di belakang. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Bayangkan, satu kali salawat itu 10 kali. Belum ada 100 kali itu udah berapa itu? Terus kali aja cuma 10. Pokoknya gitu. Yang ketiga, terima kasih kepada pembawa acara sekaligus yang remaja-remaja pengurus pesantren kilat ya, nggak ada petir ya, karena satu hari setengah dibilang kilat ya, satu kali pesantren kilat yang telah memberikan, dan tidak lupa pula saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz kita, guru kita, yaitu Ustadz Abdul Ghani, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berceramah, untuk menyampaikan ilmu di hadapan antum. Pada malam ini tidak pembahasan kita itu tidak jauh-jauh daripada apa yang kita akan hadapi sekarang, yaitu yang malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu, siapa yang tahu malam Lailatul Qadar? Apa yang sejenak apa yang menjadi pemikiran apabila mendengar kata Lailatul Qadar itu apa? Coba perempuan yang paling belakang, apa Lailatul Qadar itu apa? Malam kemuliaan. Coba yang tadi angkat tangan siapa aja tadi? Gak ada lagi. Malam Lailatul Qadar itu benar yang dikatakan. Siapa namanya? Berat. Emang benar yang dikatakan dia malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam kemuliaan, di dalamnya diturunkan Al-Qur'an secara utuh. Jadi kalau malam nuzulul Qur'an itu apa? Malam nuzulul Qur'an yang baru kita peringati beberapa hari yang lalu, itu di tanggal 17 Ramadan kemarin itu pertama kali turunnya ayat Al-Qur'an. Siapa yang tahu ayat Al-Qur'an pertama kali diturunkan itu surah apa? Surah Al-Alaq ayat berapa? Yang coba satu orang maju ngapalin ayat 1 sampai 5. Satu orang yang mau angkat tangan.
Yang mau, yang mau, yang mau. Usahakan dari anak-anak kecil aja membaca usah. Apa jangan-jangan dari baca ada pun yang berupa soal anak kecil? Ya deh, coba maju. Coba baca anak ayat 1 sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Ada dua pertanyaan. Allama atau malam? Allama atau malam? Coba bertanya. Alladzi. Alladzi 'allama bil qalam. Alamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Hebat ya, adik-adik kita udah mulai menghafal Al-Quran. Remaja-remaja bagian sekarang ini dari HP terus. Istilah-istilah baru nggak paham lagi istilah-istilah. Oke, semua nggak tahu apa. Buka buka puasa dengan saja. Lagi trendingnya ya, kata-kata itu ya. Padahal sebenarnya dalam hadis itu dilarang. Dalam hadis Nabi tadi. Oke. Nah, malam nuzul Quran itu malam kemuliaan. Di dalamnya diturunkan Al-Quran secara utuh dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Dan dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai minal jinnati wan nasi, itu malam Lailatul Qadar. Bahkan di dalam surah Al-Qadar itu sampai dikatakan Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000. Bayangkan 1000 bulan itu kalau kita ubah satuannya ke tahun itu berapa? Sekitar 83 tahun ya. 83 atau 82,83, sekitar 83 tahun. 1000 bulan. Kalau kita baca Al-Quran di malam Lailatul Qadar, itu seolah-olah kita sama juga dengan baca Al-Quran 1000 bulan. Baca Al-Quran satu malam aja, satu malam yaitu di malam Lailatul Qadar itu sama juga dengan membaca Al-Quran 1000 bulan. Bayangkan pahalanya berlipat gandanya itu bagaimana. Cuman orang-orang yang beruntung saja yang mendapat Lailatul Qadar. Bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar itu? Nah, cara kita mendapat Lailatul Qadar itu ya dilihat dari tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa saja? Tanda-tandanya Lailatul Qadar itu malamnya itu tuh tenang. Tidak ada awan, tidak ada hujan, tidak ada mendung, tidak ada angin. Pokoknya malam itu tenang kan di suasana. Tidak ada, bahkan di bumi itu tidak ada namanya pertengkaran. Di langit itu tidak ada namanya mendung, tidak ada namanya hujan, tidak ada namanya petir. Pokoknya suasana malam itu tenang kan. Bulan itu kelihatannya itu cerahnya cerah normal, tapi matahari yang terbit keesokan harinya setelah malam Lailatul Qadar itu mataharinya itu terbit dengan sinar yang tidak terlalu terang seperti biasanya. Kenapa matahari tidak terlalu terang di paginya Lailatul Qadar? Karena sinarnya malaikat yang menyelimuti bumi mengalahkan sinarnya matahari. Itulah keistimewaan Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kan.
Gitu. Bilang kalau otak tuh ngeblank terkadang ngelek tiba-tiba. Sesungguhnya kan di malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan malaikat sehingga bumi ini seperti itu, penuh dengan malaikat, penuh yang dengan malaikat yang mengurusi. Bagi siapa saja yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia akan dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar itu Rasulullah mengatakan carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam ganjil terakhir, 10 malam ganjil terakhir. Namun kenapa malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan sama Allah Subhanahu wa taala? Agar kita tidak berpatokan kepada tanggal-tanggal ganjil tersebut untuk beribadah kepada Allah secara maksimal, ya. Terkadang pula, ini kan sekarang ini terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan antara awal 1 Ramadan Muhammadiyah sama NU kan beda. Nah, jadi kan bisa jadi ini sekarang kalau Muhammadiyah, kalau NU sekarang malam berapa? 20 ya. Kalau sekarang malam ke-20, berarti Muhammadiyah sekarang plus 1 hari. Sekarang malam ke-21. Maka sekarang masuk malam ganjil bagi orang Muhammadiyah, bagi orang NU belum. Tapi kenapa Allah rahasiakan itu malam Lailatul Qadar itu paling dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena biar kita tidak berpatokan kepada malam yang ganjil-ganjil itu saja. Buktinya sekarang ada ikhtilaf antara 1 Ramadan NU sama 1 Ramadan Muhammadiyah. Biar Ramadan itu kita ibadahnya itu secara maksimal. Karena bulan ini cuma 1 dalam 12 bulan. Belum tentu umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Ramadan tahun depan. Belum tentu Allah mengizinkan. Bahkan belum tentu pun Allah mengizinkan kita hidup 1 jam ke depan, ya kan? Tiba-tiba nanti ya semoga aja antum ini dikasih umur panjang semua. Amin. Allah mengizinkan kita, keluarga kita, ustaz kita, guru-guru kita, remaja-remaja kita sampai Ramadan tahun depan. Amin. Karena kematian itu tak akan tentu datang, ya. Tiba-tiba aja datang aja tiba-tiba. Contohnya kemarin baru tanggal 2 Ramadan, ulama besar Habib Hasan bin Ja'far Al-Asyikar meninggalnya itu pas sholat duha. Selesai sholat duha. Tiba-tiba saja habis sholat duha beliau itu merasakan sakit, dibawa ke rumah sakit. Namun setelah berapa lama meninggal, dalam sebuah hadis disampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Innallaha la yanzi'ul ilma ba'da an a'tahu intiza'an walakin yantazi'uhu ma'a qabdil ulama'i bi ilmihim falyuftuna wa yuftuna bi rabbihim bi ra'yihim falyudilluna wa yudilluna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu setelah menurunkan. Pokoknya Allah itu tidak akan mencabut ilmu. Namun dicabutnya Allah itu cara mencabut ilmu dari muka bumi dengan mewafatkannya para ulama. Tersisalah di manusia ini orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh. Mereka itu berfatwa dengan fatwa mereka sendiri dan mereka itu saling menyesatkan. Terus kita balik lagi malam Lailatul Qadar. Kita balik lagi ke tanda-tandanya. Malam Lailatul Qadar itu malamnya itu tenang. Habis itu 1 malam itu sama dengan 1000 tahun. 1000 bulan, 1000 bulan. Kenapa disamakan dengan 1000 bulan? Kenapa? Ada cerita zaman dulu, ada Bani Israel atau Bani apa itu, dia itu melakukan ibadah berperang membela agama, pokoknya berperang itu selama 1000 bulan full. 1000 bulan, bayangkan.
1000 bulan. Tapi memangnya 1000 bulannya, bukan 1000 bulan dalam satu malam. Kayak malam Lailatul Qadar ini kan satu malam sama dengan 1000 bulan. Lalu Allah menurunkan surah ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Yang beribadah di malam itu udah kayak beribadah selama 1000 bulan. Makanya carilah malam Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir. Cari dan cari. Barang siapa yang mendapatkannya dia akan beruntung. Barang siapa yang tidak mendapatkannya menyesal dia. Malam Lailatul memang sangat mulianya malam Lailatul Qadar itu. Namun untuk malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena tadi supaya kita tidak berpatokan kepada tanggal-tanggal ganjilnya tersebut, tanggal malam-malam ganjilnya tersebut. Supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan maksimal di 10 malam terakhir Ramadan sampai malam Idul Fitri. Ya. Habis itu mau bagi pengalaman di pondok. Soalnya tadi habis. Mau bagi pengalaman? Boleh. Pengalaman di pondok. Jadi, kita pindah judul aja. Jadi, pondok itu pesantren ya, pesantren. Pondok pesantren sama aja. Pesantren itu mengajarkan kita 5 jiwa. Pertama itu jiwa keikhlasan. Apa yang dimaksud dengan jiwa keikhlasan? Ustaz, guru ikhlas mengajarkan murid-murid. Murid itu ikhlas mendengarkan atau mendapatkan apa yang diajarkan, mendapatkan ilmu yang diajarkan oleh guru, dan tidak mengharapkan imbalan. Ya, jiwa keikhlasan. Apakah guru-guru ustaz asatid di Gontor itu kebanyakan itu mereka itu tidak digaji? Bukan kebanyakan, semua asatid Gontor itu tidak digaji, tidak ada digaji. Mereka total ikhlas mengajar. Ya, makanya pesantren itu diajarkan jiwa keikhlasan supaya apa? Ikhlas kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas pula kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan sesuatu dari orang lain. Innama a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Lanjutan hadisnya itu yang terjemahannya, barang siapa yang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencari untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan. Barang siapa yang karena untuk mencari wanita yang ingin dinikahinya atau berhubungan dengan dunia, maka dia akan mendapatkannya. Nah, itu. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala ada dikumpulkannya nanti orang-orang soleh nanti di akhirat nanti. Tapi solehnya bukan soleh beneran, tapi apa? Soleh mencari perhatian. Apa dikatakan kepada mereka? Kepada para soleh PPO itu mencari perhatian orang itu, Allah perlihatkan kepadanya surga. Tapi apa? Allah itu menanyakan kepada mereka, sebab apa kamu mendapatkan surga ini? Mereka menjawab, ya Allah, kami dulu sering beribadah kepadamu ya Allah di dunia ini. Kami ini sering beribadah, sering ke masjid ya Allah, sering bersedekah ya Allah. Pas datang puasa kami puasa ya Allah. Kami selalu puasa sunnah ya Allah. Pokoknya kami memperbanyak amal ibadah kami di bumi ya Allah. Tapi apa kata Allah? Kamu berbohong. Kamu itu beribadah cuma hanya untuk mencari perhatian orang, bukan untuk mencari perhatian Allah, tapi untuk mencari perhatian orang. Maka masuklah sekarang kau nanti ke neraka. Nah itu ahli ibadah saja itu dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? MPO mencari perhatian orang, bukan mencari perhatian Allah, bukan mencari ridho Allah. Makanya kita itu diajarkan di pesantren itu jiwa keikhlasan. Ikhlas mengabdi kepada Allah, ikhlas beribadah kepada Allah, ikhlas menuntut ilmu. Nah,
Yang kedua, pesantren itu mengajarkan kepada kita jiwa kesederhanaan. Ya, sederhana dalam hal apapun itu. Ada nggak pondok pesantren yang pakai TV, ada nggak? Nggak ada kan? Kalau misalnya ada TV mungkin untuk digunakan untuk belajar doang kan? TV cuma ada di rumah kita. Tapi di pondok apakah ada TV? Mungkin untuk belajar aja, tidak mungkin untuk nonton acara TV, tidak kan? Pondok itu mengajarkan jiwa kesederhanaan, sederhana dalam pakaiannya, tidak bermewah-mewah dalam berpakaian. Tapi kalau sekarang karena pesantren kita tidak tahu ya, malah ada pula yang bawa HP sekarang. Ada pula yang bawa HP sekarang. Habis itu di pondok itu kita, di pesantren itu mengajarkan kepada kita jiwa ukhuwah Islamiyah, jiwa persaudaraan yang kuat. Kita ini saling menuntut ilmu. Di pondok itu di pesantren itu kita menuntut ilmu. Ya. Apa saja ilmu yang kita dapat di pesantren ini? Nah, dulu saya pas pengalaman udah mulai terakhir udah mulai masuk, udah mulai liburan, saya ditanya sama kelas 5 pengurus saya, saya juga ditanya sama ustaz saya, apa yang telah kamu dapatkan selama 1 tahun ini di Gontor? Apa yang di Gontor selama 1 tahun ini, apa yang sudah kamu dapatkan? Apa saja yang sudah kamu mendapatkan? Apakah di Gontor itu, apakah di pondok itu kamu hanya mencari enaknya doang? Tidak. Apakah di pondok itu kamu hanya numpang tidur saja, hanya numpang menjauh dari orang tua sebentar aja? Tidak. Tapi di pondok itu apa? Kita mencari ilmu. Sebelum masuk Gontor, selalu ada pertanyaan yang sangat fenomenal di Gontor itu apa? Ke Gontor apa yang kau cari? Ke pondok apa yang kau cari? Nah, itu. Jadi kita perlu meluruskan yang kita. Untuk apa kita pondok? Untuk apa kita pesantren? Meskipun pesantren kilat ini ya, pesantren kilat ini meskipun cuma sehari atau 2 hari doang, katanya mau 2 hari, tapi nggak tahu juga. Meskipun sehari doang, apa saja ilmu kita dapatkan di pesantren kilat ini. Bisa jadi dalam 1 malam itu kita mendapatkan suatu ilmu yang kita tidak dapatkan di luar, suatu ilmu baru yang belum kita dapatkan sama sekali. Nah itu. Terus di pondok itu kita diajarkan jiwa berdikari. Kalau di bahasa Gontor ya berdikari ya. Al-iman ala nafsi, berdiri di atas kaki sendiri. Kalau bahasa kita apa? Mandiri. Nyuci sendiri, mandi sendiri, gak ditemani orang tua, tidur sendiri ya, tidur sama teman ya. Tidur sama teman, ya. Kecuali yang pondok-pondoknya pondok yang sistemnya bukan sistem asrama. Tapi kalau kami ini sistemnya asrama. Pokoknya itu kami itu di pondok itu kita diajarkan hidup mandiri. Kenapa kita diajarkan hidup mandiri? Karena nanti pas kita dewasa nanti orang tua kita sudah di pangkuannya Allah, saat orang tua kita nanti sudah meninggal, kita nanti yang hidup sendiri. Tak tentu pula kita selalu bergantungan kepada orang lain, itu tidak. Masa nanti pas kita dewasa kita minta masak sama orang lain, itu tidak, kan? Kita diajarkan dewasa sejak dini, sejak usia kecil kita diajarkan untuk berdewasa. Makanya tujuannya diajarkan meskipun pesantren kita juga supaya kita itu diajarkan gimana sih caranya hidup dewasa itu. Gimana sih nanti kita bermandiri itu nanti itu gimana? Nah itu diajarkannya pesantren. Terus tujuan jiwa pesantren itu mengajarkan kepada kita tadi pertama apa? Oke, kita ulang. Pertama itu jiwa keikhlasan. Kedua itu kesederhanaan. Ketiga itu ukhuwah Islamiyah. Keempat itu apa? Baru saya sampaikan tadi, mandiri. Nah yang kelima jiwa kebebasan, bebas dalam berpikir ataupun berpendapat.
Oke, ini terakhir dari saya. Ini terakhir ini ada kita akan mempelajari satu mahfuzat yang berkaitan tentang menuntut ilmu. Mahfuzatnya saya terjemahkan saja dalam bahasa Indonesia. Wahai saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Mungkin kita di sini sudah diajarkan di MDI ya. Yang pertama, zakaun. Coba yang tahu arti zakaun apa? Zakaun. Ayo, yang tahu arti zakaun itu apa? Zakaun. Gak tahu? Udah lupa semua ya? Dulu kita diajarkan juga loh. Ada 6 perkara: zakaun, irsun, istihadun, dirhamun, sobatul ustadi, watul zaman. Oke, yang pertama kita bahas dulu zakaun. Zakaun itu apa? Zakaun, bukan zakat. Zakaun. Hah? Zakaun. Zakat itu senang kepada Ustaz. Iya Ustaz. Zakat itu senang terhadap Ustaz. Cerdas, sorry. Zakiyun ya. Zakaun itu cerdas. Zakiyun cerdas. Yang kedua itu hirsun. Hirsun itu senang kepada Ustaz. Ya. Rakus dalam menuntut ilmu itu rakus, tapi jangan rakus dalam makan. Rakus dalam menuntut ilmu. Utlubil ilma walau kana misir. Tuntutlah ilmu itu meskipun sampai ke negeri Cina. Nah, kita diajarkan dari mahfuzat ini untuk menuntut ilmu meskipun sampai ke negeri Cina atau apa? Kita lihat negeri Cina itu sekarang teknologinya udah maju-maju, ilmunya udah tinggi-tinggi. Nah, maksud ini itu apa? Meskipun sejauh negeri Cina, kita pun harus tetap menuntut ilmu. Tinggi-tinggi lah menuntut ilmu itu. Terus irsun, istihadun, beristihad. Terus ini untuk mempersingkat waktu aja udah setengah 11 nih. Terus dirham itu apa? Dirham itu biaya. Ya, tak mungkin kita sekolah itu, kalau zaman sekarang itu kan tak mungkin kita sekolah itu gratis, tuh mungkin pasti ada biaya bulanan, biaya daftar atau gimana itu. Dirhamun wasyubatul ustadi, mendekatkan diri kepada ustaz. Dan yang terakhir itu watul zamani, dan dengan waktu yang lama. Oke, mungkin itu saja yang perlu dapat saya sampaikan. Oh, alhamdulillah. Kepanjangannya berapa jam? Tadi saya mulai jam berapa? 10. Setengah jam lewat 5 menit. 6 menit. 5. Kalau ada kesalahan, kalau ada kehilafan, atau ada yang mau menanyakan tentang pondok, tentang gontor, atau mungkin ada pun yang mau masuk gontor habis nih, kayak apa? Ada yang mau nggak? Negeri disiplin, saking disiplin dari bangun sampai tidur pun udah disiplin, penuh dengan ilmu. Ya pokoknya kalau ada yang mau menanyakan tentang gontor atau tentang apa itu, tentang gontor yang berhubungan dengan gontor, mungkin ada yang mau masuk gontor, datang aja ke abang. Mungkin namun insya Allah kalau misalnya niat banget mau masuk gontor bisa lah membantu. Oke. Demikian dari saya. Kalau misalnya ada kesalahan ataupun kehilafan ataupun kepanjangan ceramah saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena manusia itu tempatnya tempatnya kesalahan dan lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.